Oke, di pertemuan kita kali ini, kita itu akan membahas chapter baru nih, yaitu mengenai interest rates and bond valuation. Jadi di sini kita itu menentukan nilai wajar dari suatu obligasi. Nah, mungkin langsung aja kita masuk ke problem 3. Nah, diceritakan di dalam problem ketiga, ini ada Rinaldo Corporation. Nah, dia itu menerbitkan dua obligasi nih untuk memenuhi dana dalam pembangunan sepak bola, ya kan. Nah, di obligasi yang pertama dia itu mengeluarkan obligasi nomor dan obligasi bumper. Nah, langsung aja nih kita ke obligasi nomor. Jadi dalam obligasi nomor dia itu memiliki nilai parnya sebesar 750 juta. Kemudian suku bunga kuponnya itu 8%, ya kan. Kemudian jatuh tempo 5 tahun. Kemudian tingkat returnnya di sini 2% lebih tinggi daripada suku bunga kuponnya. Berarti 8 tambah 2 itu 10. Kemudian harga pasar itu 1 M. Nah, udah semua ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, karena ini semua diketahui, tapi di dalam rumus itu ada I-nya nih, interest, ya kan. Untuk mencari BO-nya atau nilai wajar obligasinya itu harus nyari I-nya. Nah, untuk mencari I-nya gimana sih? Nah, untuk mencari I-nya itu tinggal teman-teman dikaliin aja nilai par sama dengan interest sama dengan nilai par dikalikan dengan kupon rate-nya. Nah, berarti ini tinggal teman-teman kali. Nah, terus ini ada segitiga nih. Misalkan nih anggaplah segitiga. Anggaplah ini segitiga, ini nilai par sama dengan ini interest dibagi dengan kupon rate-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman itu mencari nilai par, berarti interest dibagi dengan kupon rate. Kalau misalkan teman-teman nyari interest, berarti par dikalikan dengan kupon rate. Nah, kemudian kalau misalkan di soal nanti itu ditanyakan CR-nya berapa sih, ya kan? CR-nya udah berarti interest dibagi dengan nilai parnya. Kayak gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini kan untuk menghitung nilai wajar dari obligasi ya. Karena udah diketahui rumusnya, ya udah deh, tinggal teman-teman masukin. Nah, tinggal dihitung-hitung ya kan. Hitung-hitung. Maka jadilah sebesar segini untuk nilai wajar obligasi bempernya. Nomor, maaf. Ini untuk obligasi nomor. Nah, kemudian ini ada obligasi bumper. Obligasi bumper memiliki par 5/4 kalinya obligasi nomor. Nah, berarti ini kan kita kali aja deh. 5/4 dikalikan dengan jumlah parnya yang tadi 750 juta. Maka hasilnya 900. Maka hasilnya 937.500.000. Kemudian untuk kupon rate-nya 7%, 7,5%, ya kan? Jatuh temponya 7 tahun. Kemudian return obligasi lebih rendah 5% dibandingkan nomor. Nah, berarti kalau tadi nomor itu 8, return lebih rendah 5% dibandingkan dengan return obligasi nomor. Berarti kalau tadi returnnya itu 10, ya kan ya, maaf tadi 10, ternyata 8 tambah 2 kan 10. Nah, 10 berarti lebih rendah 5. Nah, berarti kan 5 ya. Nah, 5. Dan harga pasarnya lebih rendah 10% daripada harga pasar obligasi nomor. Nah, kemudian untuk market value-nya itu 90%. Kan tadi lebih rendah 10% ya. Berarti tinggal teman-teman hitung aja langsung. 100 dikurangi 10 kan 90. Nah, 90 dikalikan dengan 1M. Maka jadilah sebesar 900 juta. Nah, kemudian ini juga soalnya belum diketahui untuk interestnya ya. Berarti tinggal dicari interestnya. Interestnya cuma par dikali dengan CR. Kayak gitu. Nah, karena semua diketahui, maka teman-teman tinggal cari deh, masukin rumusnya, masukin dalam rumus ya kan, dihitung, maka jadi deh untuk nilai wajar obligasi bumper kayak gitu. Nah, kemudian
kita cari jenis obligasinya. Kalau di sini jenis obligasi dari Nomar, misalnya ini sebentar, Nomar itu tadi untuk nilai wajarnya 693 juta, tapi kemudian untuk parnya 750 juta. Nah, dia berarti diskon. Kemudian untuk coupon rate-nya itu lebih rendah daripada required return, berarti dia diskon. Nah, kemudian ini untuk nilai wajarnya. Nilai wajarnya itu dia 693 juta, tapi harga jualnya itu 1M. Berarti dia masuk kategori over valued atau kemahalan. Kayak gitu. Nah, kemudian lanjut. Di sini untuk obligasi bumper BO-nya itu lebih dari 1M ya kan. Nah, nilai parnya itu kurang dari 1M. Nah, berarti dia masuk kategori premium. Kemudian untuk coupon rate-nya itu lebih besar daripada required return, berarti dia masuk premium. Nah, kemudian untuk BO-nya atau nilai wajar obligasinya itu lebih dari 1M. Nah, sedangkan market value-nya itu hanya 900 juta. Nah, berarti dia kategori over valued. Artinya kita beli nih untuk obligasi bumper. Nah, sedangkan untuk obligasi Nomar ini nggak kita beli. Kayak gitu. Nah, setelah itu tentukan obligasi mana sebagai dipilih sebagai investor. Nah, berarti keputusan investasi yang terbaik yaitu kita membeli obligasi bumper, atau untuk Mesei itu obligasi bumper karena memiliki nilai wajar obligasi yang lebih besar dibandingkan dengan nilai harga pasarnya. Kayak gitu. Jadi kita cari yang under valued. Oke ya, kalau masih bingung ditanyain ya. Nah, kita lanjut. Kemudian hitunglah YTM untuk obligasi menggunakan metode interpolasi. Nah, menggunakan metode interpolasi ini sebenarnya gampang aja sih, karena ini Excel juga dikasih ya kan. Tapi kalau misalkan nggak dikasih sih agak susah ya. Jadi pada intinya untuk menghitung YTM interpolasi, bagaimana caranya BO itu lebih besar daripada market value dan lebih besar daripada BO2. Nah, tapi untuk R1 itu harus lebih kecil daripada YTM dan lebih kecil daripada R2-nya. Kayak gitu. Nah, kalau tadi R1-nya diketahui 5% ya kan. Berarti berapa sih nilai R2-nya? Nah, ini kita cari dulu nih. Bagaimana caranya agar nilai BO-nya ini lebih besar. Lebih kecil daripada 900 juta. Nah, coba kita cari ya. Ini kan 5 ya. Nah, nanti kalau misalkan di UTS tinggal teman-teman cari aja ditambah 2 ya. Misalnya 5 ditambah 2 kan 7 ya. Oh, berarti masih lebih dari 900 juta. Berarti kita cari lagi, tambah 2 lagi. Tambah 2 lagi 9. Oh, ternyata benar nih, di bawah 900 juta. Nah, sedangkan ini R2-nya lebih besar daripada R1 dan lebih besar daripada YTM-nya. Maka untuk soal ini R2-nya itu 9%. Kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman bingung ditanyain ya. Nah, berarti ini 9%. Ini 9%. Ya udah, ini tinggal teman-teman masukin aja ya. 9%, 9%. Ini 9%. Nah, udah, berarti ini ya untuk YTM-nya yaitu sebesar 8,36% untuk YTM-nya. Kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, problem 4. Nah, di sini di dalam problem 4 pada awal tahun 2022 Max Incorporation itu memiliki dana yang lebih. Nah, akhirnya dia investasi ini. Investasi pertama dia obligasi Patel ya kan.
Nah, diketahui obligasi Patel parnya itu 540 juta, ya kan? Kemudian 540 juta. Kemudian untuk kupon rate-nya itu 3/2 kali suku bunga kupon obligasi Noris. Nah, di sini kan suku bunga kupon obligasi Noris 11 ya. Berarti ini dikurang aja, dikali. Jadi 11 dikali dengan 3/2-nya. Jadinya 16,5. Dari mana sih? Ya ini tadi 13,5 dikurangi 2,5 kan 11. Ya udah deh. Nah, N-nya itu kita cari. N-nya berapa nih? Ini kan tadi pada awal tahun 2022. Pada awal tahun 2022, kemudian jatuh tempo obligasinya 2025. Nah, berarti kan 2022, 23, 24, 25 ya. 2022 karena ini awal tahun berarti dihitung dua-duanya. 2022, 2023, 2024 dan 2025. Akhirnya 4 tahun. Nah, kemudian untuk returnnya dia memiliki return sebesar 15%. Untuk market value-nya 500 juta. Nah, jadi deh. Kemudian untuk mencari interest-nya, ya udah deh, par dikali dengan coupon rate-nya. Nah, kalau nanti di kuis atau pretest, kalau misalnya ditanyain parnya, ya udah tinggal teman-teman cari interest dibagi coupon rate. Kalau ditanyakan coupon rate-nya, ya udah interest dibagi dengan parnya. Kayak gitu. Nah, karena ini semua diketahui, ya kan? Nah, tinggal teman-teman masukin deh. Masukin ke dalam rumusnya. Jadi deh, untuk obligasi Patel. Nah, sekarang kita hitung nih. Obligasi Norais. Nah, untuk Norais, ini nilai parnya kan gak ada nih. Norais memiliki return 13,5%, suku bunga 2,5% dibandingkan dengan returnnya. Harga pasar serta harga pasarnya 475 juta, jatuh temponya awal tahun 2027. Nah, berarti kita lanjut nih. Berarti kan tadi ini kan nggak ada nih. Oh, ternyata di sini ada. Jadi perbandingan Patel dan Norais secara berturut-turut memiliki perbandingan parnya sebesar 10/7, ya kan? Dimana Patel ialah sebesar 540 juta. Nah, kemudian kalau misalkan si Patel itu 10, ya udah deh, berarti 7/10, ya kan? 10 itu si Patel, 7-nya itu Norais. Ya udah, berarti 540 juta dikali 7 dibagi 10. Jadi sebesar 378 juta. Nah, kemudian untuk kupon rate-nya ini tadi 13 dikurangi 2,5. Ya udah 11. N-nya ini awal tahun 2022, kemudian ini awal tahun 2027. Berarti 2022, 23, 24, 25, 26. Kenapa sampai 26? Karena ini kan awal tahun 2027, jadi nggak dihitung. Jadi hanya 5 tahun. Kayak gitu. Nah, kalau bingung ditanyain ya. Nah, kemudian untuk returnnya itu 13,5%. Kemudian untuk market value-nya atau harga pasarnya itu 475 juta. Oke, jadi ya. Nah, kemudian kita cari lagi nih untuk interest-nya. Ya udah tinggal teman-teman kalikan deh. Jadi sebesar 41.580.000. Nah, setelah itu karena semua udah ada rumusnya juga, ya kan? Ya udah tinggal kita masukin. Tinggal dimasukin, tinggal dihitung. Jadi deh sebesar 345 juta. Nah, kemudian kita tentuin nih jenis obligasinya apa sih? Nah, di sini untuk BO-nya tadi kan 563 juta, parnya itu
540 juta. Nah, berarti dia kategori premium. Kemudian untuk coupon rate-nya 16,5%. Kemudian untuk required return-nya itu sebesar 15%. Nah, berarti premium. Atau coupon rate lebih besar daripada required return kan premium. Terus BO lebih besar daripada par itu premium. Nah, kemudian untuk BO lebih besar daripada market value, undervalued. Berarti karena undervalued kita layak untuk membeli. Nah, kemudian untuk yang obligasi yang ini, untuk BO-nya ini 345 juta, parnya itu 370 juta, 78 juta. Berarti diskon. Nah, kemudian untuk coupon rate-nya dia lebih rendah daripada required return-nya, berarti diskon. Kemudian untuk BO-nya lebih rendah daripada market value-nya, berarti overvalued, artinya jangan dibeli. Ya gitu ya. Kalau masih bingung ditanyain ya. Nah, ini enggak selamanya diskon-diskon terus overvalued. Jadi bisa nanti di sini premium ya kan. Tapi di sini overvalued, bisa aja, tergantung tipe soalnya ya. Oke, jadi keputusan investasinya yaitu Vatel karena memiliki nilai wajar obligasi lebih besar daripada nilai harga pasarnya. Kayak gitu. Oke, kalau masih bingung ditanyain ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita cari nih metode interpolasi. Gimana sih cari metode interpolasi, ya kan? Ya sama kayak tadi. Jadi kita cari dulu, ya kan? Tentunya kita cari dulu market BO1 harus lebih besar daripada market value dan harus lebih besar daripada BO2. Ya kan? Nah, kemudian untuk R1 itu harus lebih kecil daripada YTM dan lebih kecil daripada R2-nya. Nah, berarti kalau R1-nya itu 15%, berarti kalau misalnya kita tambah 15 tambah 2 kan 17. Oh, ternyata masih di atas market value. Nah, teman-teman bisa lihat kesininya ya. Jadi kalau misalkan BO ini masih lebih besar, berarti teman-teman tambahin lagi. Oh maaf, 17 ya. Kalau 17, nah ini masih besar juga ya kan. Nah, bagaimana kalau 17, 19? Oh, 19 masih lebih besar juga. Berarti kita naikin lagi, tambah 2 lagi. 19 tambah 2, 21. Nah, ternyata BO2-nya itu lebih kecil daripada market value-nya. Kemudian R1-nya lebih kecil daripada YTM dan lebih kecil daripada R2-nya. Nah, berarti ini betul. Nah, ini pokoknya nanti di UTS ini tinggal teman-teman ubah aja. Ini tambah 2 ya kan? Tambah 2, tambah 2, tambah 2. Pokoknya bagaimana caranya untuk lebih kecil daripada market value-nya. Kalau nggak ditambah 2, itu dikurang 2, nanti dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, pokoknya sampai dengan BO-nya ini lebih kecil daripada market value-nya. Nah, kemudian untuk di UTS juga teman-teman nyari itu ada maksimalnya 6. Jadi kayak tadi kan 15 nih, 15%. 15% berarti 17 tambah 2. Oh, ternyata masih nggak bisa. Ya udah tinggal teman-teman ganti lagi 19. Oh, masih nggak bisa juga, berarti 21. Nah, ternyata bisa. Nah, kayak gitu ya. Nanti untuk UTS itu maksimal jarak R1 dan R2 itu 6%. Jadi tinggal teman-teman ubah aja ininya ya. Oke, kalau masih ada yang bingung ditanyain ya.